Hikayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat paling mulia, khalifah pertama, dan dalam banyak jalur tarekat sufi disebut juga sebagai khutbah pertama dalam silsilah para wali. Dulu, sebelum cahaya Islam menyinari jazirah Arab, ada seorang pemuda Quraisy yang dikenal karena kejujuran dan kebaikannya. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah, tapi dunia mengenalnya dengan satu nama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak muda, dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah dari langit, Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang langsung beriman tanpa ragu. Maka diberilah ia gelar As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan tanpa keraguan. Cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cinta biasa. Dalam setiap perjalanan dakwah, ia selalu di samping Nabi. Bahkan saat peristiwa hijrah, Rasulullah memilih satu orang teman dalam pelarian paling berbahaya itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di Gua Tsur, saat Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran musyrikin, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, jika salah satu dari mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita." Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Saat ular menggigit kaki Abu Bakar di dalam gua, ia tahan sakitnya agar tak membangunkan Rasulullah yang sedang tidur di pangkuannya. Air matanya jatuh ke wajah Nabi, barulah Nabi terbangun dan menyembuhkan lukanya dengan ludahnya yang diberkahi. Abu Bakar bukan hanya sahabat, ia adalah pewaris ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak jalur tarekat sufi seperti Naqsyabandiyah, silsilah ruhani mereka bersambung dari Rasulullah melalui Abu Bakar, bukan dari Sayyidina Ali. Ini menandakan bahwa Abu Bakar adalah khutbah rohani pertama setelah Nabi. Dikatakan dalam riwayat sufi, semua ilmu rahasia Nabi dialirkan kepada Abu Bakar seperti air dari kendi ke kendi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, Tidak ada seorang pun yang aku berhutang budi kepadanya, kecuali telah kubalas, kecuali Abu Bakar. Allah sendiri yang akan membalasnya kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dunia terasa runtuh bagi para sahabat. Banyak yang terguncang, bahkan Umar bin Khattab menghunus pedang dan berkata, "Siapa bilang Rasulullah wafat akan kupenggal?" Tapi Abu Bakar naik ke mimbar dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak pernah mati." Dengan kalimat itu, ia meneguhkan umat. Ia menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam. Kepemimpinannya lembut namun tegas. Ia perangi para pembangkang zakat, padahal dulu mereka adalah teman seperjuangan. Di akhir hidupnya, Abu Bakar hanya mengenakan 2 lembar kain putih biasa. Ia tak mengambil gaji berlebih dari Baitul Mal, bahkan saat wafat ia berwasiat agar unta, pelayan, dan pakaian yang dipakainya dikembalikan ke negara. Ia wafat dalam keadaan ridha dan diridai, dimakamkan di samping sahabat sejatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan hanya khalifah. Ia adalah cermin keikhlasan, lautan cinta, dan poros ruhani pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dunia tasawuf, ia adalah khutbah awal, pembawa ilmu laduni dan mata air hikmah yang terus mengalir hingga hari ini.